Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas matriks part yang pertama, yaitu tentang definisi matriks dan jenis-jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Simak terus video ini sampai akhir. Matriks adalah sekumpulan bilangan dalam bentuk persegi panjang atau persegi yang diatur menurut baris dan kolom, dibatasi oleh kurung siku. Tiap-tiap bilangan tersebut disebut dengan elemen matriks atau unsur matriks. Ordo matriks ditulis dengan notasi dalam kurung M kali N, dengan M adalah banyak baris dan N adalah banyak kolom. Ingat ya, baris itu kan yang horizontal, yang mendatar. Kolom itu yang vertikal. Oke, yang tegak, yang vertikal. Banyak elemen matriks adalah hasil kali dari banyak baris dan banyak kolom. Jadi gini, bedanya ordo matriks sama banyak elemen matriks itu, kalau ordo itu hanya ditulis perkaliannya. Misalkan, sebuah matriks memiliki 4 baris dan 3 kolom. Berarti ordonya 4 kali 3. Jangan dikalikan, terus ordonya 12. Enggak, tetap ditulis dengan notasi dalam kurung 4 kali 3. Ya, jadi menunjukkan matriks itu terdiri dari 4 baris dan 3 kolom. Nah, kalau banyak elemen matriks ya jumlah baris kali jumlah kolom. Atau dengan kata lain, ordo matriks itu kalian tentukan hasilnya 4 kali 3, 12 gitu kan. Berarti banyak elemen matriks adalah 12. Hasil kali dari banyak baris dan banyak kolom. Oke, jadi paham ya? Berikutnya, suatu matriks dinyatakan dengan huruf kapital. Jadi pakai huruf besar cara penamaannya. A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Sedangkan elemen-elemennya atau unsur-unsurnya dinyatakan dengan huruf kecil. Oke, contohnya gini. A kecil IJ adalah elemen matriks A besar pada baris ke I dan kolom ke J. Kalau matriksnya namanya matriks B besar, maka elemennya ditulisnya B kecil. Sesuaikan sama nama matriksnya, hanya beda ini huruf kapital, kalau elemen itu kita pakai huruf kecil. IJ ini menunjukkan baris ke I, kolom ke J. Ya, jadi pada matriks baris itu selalu disebut duluan. Seperti yang tadi, ordo matriks M kali N, M itu banyak baris, N itu banyak kolom. Jangan dibalik. Oke, AIJ itu elemen matriks A baris ke I, kolom ke J. Pokoknya baris itu selalu disebut lebih dahulu pada matriks. Oke, untuk lebih memudahkan istilah-istilah pada matriks ini, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh matriks A sama dengan 2, 16, 3, 7, 9, 1, 6, 4, 0, 10, 8, 5. Merupakan sekumpulan bilangan dalam bentuk persegi panjang dan dibatasi oleh kurung siku. Oke, nah di sini lengkapilah tabel di samping. Banyak baris matriks A. Ingat ya, baris itu yang horizontal. Jadi berapa baris ini? 1, 2, 3. Ada 3 baris. Berarti banyak baris matriks A adalah 3. Banyak kolom matriks A. Kalau baris tadi horizontal, kolom itu yang tegak, vertikal. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Berarti banyak kolom matriks A, 4. Kemudian ordo matriks A. Ordo kan ditulis sebagai notasi dalam kurung M kali N, di mana M adalah banyak baris dan N adalah banyak kolom. Jadi kalau banyak baris matriks A itu 3, banyak kolom matriks A itu 4, maka ordo matriks A adalah dalam kurung 3 kali 4. Jangan dikalikan jadi 12 ya, ordo itu selalu bentuknya seperti ini notasinya. Kemudian banyak elemen matriks A. Nah, ini baru kalian kali. Banyak baris kali banyak kolom, berarti 12. Oke, kemudian A kecil 23. Tadi, A kecil IJ adalah elemen matriks A pada baris ke I dan kolom ke J. A23 berarti elemen matriks A pada baris kedua, berarti 1, 2, berarti ini. Kolom ketiga, berarti ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti ini kan baris 2, kolom 3. Berarti berapa ini? 6. Ya sudah, kita tulis A23 sama dengan 6. Berikutnya A14. Berarti elemen matriks A pada baris pertama, kolom keempat. Baris pertama kan ini, 2, 16, 3, 7 ini. Kolom keempat berarti 1, 2, 3, 4, 7 berarti. Berarti kita dapatkan jawabannya A14 sama dengan 7. Oke, paham ya? Berikutnya kita ke jenis-jenis matriks. Matriks dapat dibedakan berdasarkan banyak baris dan kolom dan berdasarkan pola elemennya. Ya, berdasarkan banyak baris dan kolom, matriks dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama matriks baris,
kemudian matriks kolom, kemudian matriks persegi panjang, dan matriks persegi. Sedangkan berdasarkan pola elemennya, matriks dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama matriks identitas atau lambangnya I, lalu matriks 0 atau 0, matriks diagonal atau D, matriks segitiga atas atau U, dan matriks segitiga bawah atau L. Oke, di part yang kali ini kita membahas jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Sedangkan jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen itu akan kita bahas di part berikutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan, berdasarkan banyak baris dan kolom, matriks dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, matriks baris. Matriks baris merupakan matriks yang hanya terdiri dari satu baris, urdunya dalam kurung 1 kali N. Kalau kalian masih ingat, urdu matriks itu kan notasinya dalam kurung M kali N. M itu menunjukkan banyak baris, dan N itu menunjukkan banyak kolom. Jadi, kalau matriks baris, matriks yang hanya terdiri dari satu baris, berarti M-nya 1, urdunya 1 kali N. Contohnya ini, matriks 1 min 2/3 akar 2. Kalau kalian lihat, matriks ini hanya terdiri dari satu baris, cuma baris pertama aja, nggak ada baris kedua, dan seterusnya. Dan terdiri dari 3 kolom, 1, 2, 3. Ya, berarti urdu matriks ini adalah 1 kali 3. Yang kedua, matriks kolom. Ya, sebaliknya, merupakan matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Ya, berarti banyak kolomnya atau N-nya 1. Kalau N-nya 1, berarti urdunya M kali 1. Contohnya, matriks 2 min 1. Ini berarti matriksnya terdiri dari 2 baris, baris pertama, baris kedua, tetapi hanya terdiri dari satu kolom. Urdunya berarti 2 kali 1. Yang ketiga, matriks persegi panjang. Merupakan matriks dengan jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolomnya. Jadi M tidak sama dengan N. Contohnya ini, 2 min 3, 6, 0, 4, 1. Kalau kalian lihat, matriks ini terdiri dari 2 baris. Baris pertama, baris kedua. Dan terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti urdu matriks ini 2 kali 3. M-nya tidak sama dengan N. Makanya bentuknya persegi panjang. Karena di sini kolomnya ada 3, tapi barisnya cuma ada 2. Nggak sama jumlah baris dan jumlah kolom. Oke? Yang keempat, matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolomnya. Jadi M sama dengan N. Urdunya N kali N. Jadi di sini bisa 2 kali 2, bisa 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Pokoknya jumlah baris sama dengan jumlah kolomnya. Sehingga bentuknya akan seperti persegi, kan kotak gitu ya. Kalau 2 baris, 2 kolom, 3 baris, 3 kolom. Kan persegi itu panjang dan lebarnya sama-sama sisi. Kalau persegi panjang kan tidak sama. Ngerti ya? Nah, contohnya seperti ini. Ini matriks 1 min 1, 5, 1, 3, 2, 2, 4, 6. Ini merupakan matriks persegi. Matriks yang terdiri dari 3 baris, 1, 2, 3, dan 3 kolom, 1, 2, 3. Berarti urdu matriks ini adalah 3 kali 3. N-nya sama dengan 3 berarti. Oke? Nah, pada matriks persegi ini ada beberapa istilah. Yang pertama, diagonal utama. Adalah garis yang menghubungkan elemen-elemen dari A11 hingga ANN pada matriks persegi. Masih ingat ya, A11 merupakan elemen pada baris pertama, kolom pertama. Jadi, elemen yang paling kiri atas kalau pada matriks persegi. Hingga ANN, N-nya di sini kan 3 tadi ya, berarti A33. Elemen matriks A pada baris ketiga, kolom ketiga, berarti ujung kanan bawah. Jadi gini cara gampang mengingatnya, diagonal utama itu garis yang menghubungkan elemen-elemen dari kiri atas sampai kanan bawah pada matriks persegi. Nah, seperti ini. Ini adalah diagonal utama. Oke, lalu yang kedua ada istilahnya namanya diagonal samping. Adalah garis yang menghubungkan elemen-elemen dari AN1 hingga A1N pada matriks persegi. AN1, N-nya kan di sini 3 ya, berarti A31. Elemen matriks A pada baris ketiga, kolom pertama. Baris ketiga kan yang bawah sendiri. Kolom pertama berarti yang kiri nih, berarti 2 ini kan, A31. Hingga A1N, berarti elemen pada baris pertama, kolom ke N. Atau kalau dalam hal ini, N-nya 3, berarti A13, kolom ketiga. Baris 1, kolom ketiga itu yang ini. Jadi 5 elemennya. Jadi cara gampang ingatnya, diagonal samping ya, kebalikan diagonal utama. Kalau diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah, kalau diagonal samping dari kiri bawah
ke kanan atas. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.